Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini di program Tesi kita berkunjung ke Kota Medan. Dan ini adalah narasumber yang kedua kita yang berkaitan dengan bisnis, boleh bilang seperti itu. Dan ada baiknya kita langsung saja sapa beliau. Beliau mempunyai usaha kafe di dua tempat yang berbeda di Kota Medan. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa perkenalkan ke teman-teman kita yang ada di Jambi mengenai nama, umur, terus tempat tinggal di mana. Betul. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran saudara kita dari Jambi, khususnya dari Jambi Mengaji ya. Iya. Dari Jambi Mengaji yang udah berkenan mampir di warung kita dan langsung diminta untuk memberikan cerita tentang dunia usaha lah gitu ya Pak. Insyaallah. Dunia usaha ya, mungkin nanti kita bisa berbicara dikit. Sebelumnya nama saya Husnul Yakin. Umur udah 30-an. 30 berapa ya? 1987 mungkin 33-an. Iya. 33. Usaha yang kita bangun ini kuliner dan juga ada kopinya. Basnul Coffee namanya, dan alhamdulillah di Medan juga udah ada 2 cabang. Yang pertama di sini di Jalan Ring Road, Pasar 2 Tanjung Sari, Kota Medan. Yang kedua di Jalan Gajah Mada nomor 44. Persis di seberang Taman Gajah Mada. Ya akhi, ini istimewanya kita kan kita membawakan sebuah program itu, samping beliau itu bisa juga narasumber itu sebagai pengusaha ataupun pengelola yayasan atau apa. Biasanya kita lebih dititik beratkan ke background manhaj. Alhamdulillah antum kan sekarang ini memang sudah kenal atau sudah menjalani dengan metode berislam sesuai para sahabat Kak. Insyaallah. Salaf. Ya, mungkin antum bisa berbagi dengan teman-teman yang lain perjalanan antum bisa mengenal manhaj salaf, terus mungkin lika-likunya ataupun apa saja yang mungkin menjadi kendala ketika antum memperjuangkan untuk agama yang hak ini. Pertanyaannya agak berat ya Pak. Iya. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan yang dialami setiap orang dalam menggapai hidayah lah kita bilang ya Pak. Ya intinya kita memang ada proses untuk berbenah gitu ya Pak, berbenah diri, memperbaiki diri. Dan ya alhamdulillah atas izin Allah kita terus dimudahkan untuk belajar. Ya akhirnya ya singkat ceritanya kenalah kita di dakwah salaf ini, di dakwah sunnah. Awalnya tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Awalnya nggak bisa ingat persis, tapi itu mungkin di akhir-akhir semester kuliah tahun 2012 atau 2013 gitu. Itu lama. Ya. Jadi awal mengenalnya bagaimana? Ada dari media ataukah dari teman atau apa? Ya awalnya dari media ya, dari Twitter kalau nggak salah. Itu ada kawan-kawan di Jakarta dulu, kawan-kawan di Jakarta sering share atau sering berbagi informasi tentang kajian-kajian yang ada di Jakarta. Kemudian kita lihat ke YouTube pastinya ya. Iya. Kan ada juga faktor pendukung media kita bilang ya Pak, media sosial saat ini juga ada pengaruh lah kita bilang. Jadi nonton di YouTube juga. Masya Allah.
dan kemudian mencari tahu informasi tentang kajian yang ada di lingkungan kita. Khususnya kemarin di Semarang lah, pada saat itu kita kuliah di Semarang kan. Oh, Masya Allah. Kalau untuk kajian di Semarang sudah rame ya? Kalau dulu belum kayaknya. Belum begitu ya? Belum. Jadi, Tapi kalau sekarang mungkin. jadi waktu ketika antum kuliah di Semarang, terus dapat broadcast di Twitter, terus akhirnya mencari kajian-kajian salaf di dekat sekitar kota Semarang. Betul. Nah, setelah itu antum pulang ke Medan, baru mencari yang di sini. Ya, pas di Medan juga kawan-kawan di Jakarta udah ngasih tahu, coba cari informasi tentang kajian Ustadz Abu Ihsan kan gitu, yang di Medan kan. Ustadz kita Ustadz Abu Ihsan. Coba cari-cari kajian Ustadz Abu Ihsan, di Medan ada Ustadz Abu Ihsan gitu. Ya udah, langsung nyari di mana majelis beliau. Tapi ya akhirnya diarahkan sama kawan-kawan di Medan, nggak cuma di majelis beliau aja, ternyata kan banyak ustadz-ustadz yang lain di kota Medan gitu. Jadi untuk dari keluarga, terus suami, dari istri, keluarga itu maksudnya nggak ada pertentangan atau gimana awalnya? Nggak ada sih. Alhamdulillah ngedukung aja gitu. Alhamdulillah. Di atas kafe antum juga ada studio Rosyad. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi antum memang sistemnya antum pinjamkan gitu atau gimana? Ya. Atau antum pengelola juga sebagian di situ? Ya kita bantu-bantu juga sih. Masya Allah. Bantu-bantu apa yang bisa dibantu. Jadi udah jalan berapa tahun untuk Rosyad di sini? Kalau Rosyadnya belum ada setahun. Belum. Setahun lah kurang lebih, setahun kurang lebih. Sekitar setahunan, jadi udah mulai studio di atas. Jadi di atas digunakan untuk manajemen, terus studio sama ruang editing gitu atau gimana? Ada ruang editing, ada ruang siaran juga. Gitulah Pak, masih 2 ruangan yang terpakai. Jadi untuk ketika live streaming itu narasumber datang di sini Pak? Dia sebagian datang ke sini, ada sebagian yang kita tembak siaran dari lapangan. Macam-macam Pak. Karena sistemnya macam-macam, ada yang dari lapangan ditembak ke studio baru kita siarkan. Nanti kalau misalnya mau cerita tentang siaran di atas mungkin bisa langsung ke pimpinan kita. Ya, insya Allah luar biasa. Jadi ini kembali lagi ngomongin tentang konsep kafe yang antum buat di sini. Qadarullah kalau untuk di Jambi kan belum ada Ikhwan yang memang berani untuk membuat kafe yang tujuannya yaitu sebagai tempat untuk bertemu atau sharing atau apa, di sana belum ada. Nah, untuk konsep yang antum tawarkan ini seperti apa? Konsep kafenya? Ya nggak jauh beda sih dengan konsep pada umumnya coffee shop atau warung kopi. Ya tetap menjajakan makanan dan minuman. Cuman yang berbeda mungkin kita tidak menyediakan menyediakan fasilitas musik seperti itu, tidak memberi tempat untuk yang merokok. Ya itu aja lah yang paling membedakan, yang lainnya sama aja Pak. Kalau misalkan berdua maksudnya bukan mahram masih bisa? Masih nggak bisa kita nanya-nanyanya. Iya ya. Jadi kalau hal itu ibaratnya di luar wewenang kita ya. Iya. Soalnya namanya tempat umum kan nggak bisa kita batasi, nggak bisa kita ibaratnya itu. Kalau kayak musik, insya Allah kan kendali kita kan. Iya. Kayak musik, terus rokok, insya Allah masih bisa. Nah, untuk kafe ini sendiri sudah berapa tahun? Udah 3 tahun ini, masuk tahun keempat. Masya Allah. Nah, Oktober 2017 kita buka. Jadi antum selesai kuliah langsung buka ini atau gimana? Sempet bolak-balik ganti usaha juga. Dulu sempet jual sembako di sini juga. Beras, telur, minyak. Gagal kita bilang. Qadarullah gagal, ganti sempat jualan nasi goreng kambing turkuaz namanya. Qadarullah gitu lagi bubar karena itu bertiga sama teman-teman gitu kan. Qadarullah bubar. Terus akhirnya inilah yang paling lama dan mudah-mudahan nggak bubar. Amin insyaallah. Jadi udah ada 2 cabang. Udah ada 2 cabang, alhamdulillah.
luar biasa itu untuk usia apa antum ibarat baru 33 tahun sudah mempunyai 2 unit usaha yang masya Allah luar biasa. Terus antum bisa juga memfasilitasi untuk dakwah, untuk media dakwah di sini luar biasa. Mungkin ada contoh kemasannya mungkin contoh kemasan ini. seperti ini. Nih. Terus ada lagi. Oh itu tuh minuman ada itu Bapak. juga. Nah, coba. Nah ini ada Oh setumpah Pak. ngaji ngopi repeat. Maknanya gimana nih? Karena kitanya dulu sebenarnya ini salah satu apa kita bilang ya, latar belakang dibuatnya warung kopi ini. Kita dulu tuh selesai ngaji ngaji apa aja lah, bahasa Kajian, Arab, kajian gitu kan, ngaji Quran, ngaji yang lain-lain di masjid. Keluar dari masjid tuh kita selalu nyari tempat ngopi yuk, sambil nanya-nanya yang pelajaran tadi kita nggak paham pada saat di majelis. Nah, diskusi lagi sama kawan-kawan gitu kan. Akhirnya karena sering ke tempat kopi ini kita sering komplain nih. Komplainnya nggak langsung sih, maksudnya komplain sama diri sendiri. Ribut, berisik, musik, terus banyak orang yang merokok, nggak tenang, nggak nyaman gitu kan. Terakhir pindahlah dari tempat ngopi, pindahlah ke rumah sendiri. Udah kita beli aja alatnya. Kita belilah mesin-mesin kecil gitu kan, harga-harga berapaan gitu. Harga-harga 2 jutaan kali ya gitu dulu ya Pak. Masya Allah. Udah bikin kopi di rumah aja sendiri, yang penting kita bisa ngopi, bisa belajar lagi gitu kan. Makanya akhirnya kawan ngasih tahu kenapa nggak buka warung kopi aja gitu. Masya Allah. Gitu kan, kawan ditantang lah sama teman gitu kan. Ditantang, kenapa nggak bukan bikin warung kopi aja, jadi kan nanti kita bisa ada tempat ngumpul nih kalau misalnya pulang ngaji, pulang dari mana gitu, ada tempat nongkrong yang kita bisa aman dari asap rokok, kita bisa aman dari gangguan musik gitu-gitu kan Pak. Ya udah akhirnya kita tampung nih kemauan kawan gitu kan. Ya udah kita buatin dan alhamdulillah jadinya itulah dia jadi tagline. Ya udah, karena dulu memang rasa-rasanya pengennya ngaji, ngopi, ngulangi lagi, ngaji, ngopi, ngulangi gitu-gitu aja. Masya Allah. Akhirnya udah ngaji, ngopi, repeat gitu. Luar biasa. Jadi ada 2 varian di es sama varian panas. Iya, kalau kopinya gitu. Kalau untuk jenis kopinya? Kita Arabica. Arabica. Tapi ini teh nih Pak, Thai tea ini. Oh ini Thai tea. Tapi yang kopi dingin ada juga? Kopi dingin ada, kopi susu dinginnya ada. Nah ini namanya Basnul Cafe. Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin dari namanya, terus dari filosofi pembuatan logonya. Bisa diceritakan mungkin? Kalau secara umum aja ya Pak, saya juga nggak terlalu bisa menjelaskan tentang makna logonya nih. Karena lebih paham mungkin desainernya gitu kan. Tapi kalau nama Basnul ini sebenarnya nama panggilan dulu Pak. Nama panggilan di zaman-zaman dulu, di teman-teman lah, di tongkrongan, di tempat-tempat ngumpul gitu. Kita lebih dikenal dengan nama Basnul. Harapannya kalau buka ini nanti kawan-kawan lama tuh yang lihat, yang tahu ada Basnul, mau dateng, mau ngobrol, setidaknya terjalin lagi hubungan kembali gitu kan. Karena kan mungkin kita udah nggak pernah lagi tuh setelah ngaji yang namanya duduk-duduk nongkrong. Satu dari sisi waktu ya kan Pak. Semua kawan-kawan yang lama udah sibuk dengan kesibukannya masing-masing termasuk kita. Nah, atau mungkin ada penghalang-penghalang yang lain gitu kan. Kita tidak bisa duduk lagi di tempat-tempat yang lama gitu. Jadi akhirnya kita pakailah nama, pakai aja lah panggilan dulu gitu, mana tahu ada kawan yang tahu ini dan mengenal, oh ini si ini nih datang bisa ngobrol, bisa terbangun lagi silaturahmi lah gitulah Pak. Gitulah kurang lebih gitu. Oh, jadi bukan singkatan ya? Ya ada juga singkatannya sih sebenarnya. Ada. Kalau nulnya mungkin Mas Husnul gitu dah. Iya. Kalau Basnya? Nama belakang ayah. Oh. Basri. Masya Allah. Jadi Basri Husnul. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Nah kalau untuk menu variannya selain kopi, Thai tea, ada menu berat juga. Ada. Yang sebenarnya lebih dikenal sih kita di sini makanannya bukhori sama biryani ya Pak. Itu makanan Arabnya. Itulah yang lebih populer. Bahkan sebagian konsumen kita ada yang nggak tahu nama Basnul, taunya Cafe Bukhori. Oh, Masya Allah, luar biasa.
Cafe Bukhari malah mereka Iya. tahunya ya, Masya Allah. Tapi kalau yang kalangan yang segmentasi pasarnya memang kopi ya taunya Basnul Kopi. Tapi kalau yang dia memang udah kenal dari dulu tuh nasi Bukharinya ya taunya ini tempat Cafe makan Bukhari. Masya Allah, luar biasa. Jadi untuk pengunjung itu bisa keluarga atau Keluarga. mungkin teman-teman, misalkan mereka pengen ngadain meeting kecil-kecilan bisa juga. Bisa. Jadi untuk paket-paketnya ada juga, paket Ada. meeting atau paket gimana biasanya? Paket keluarga paling nggak? Ya, ada paket berempat, ada paket berdua sama paket sendiri. Oh, Masya Allah. Untuk makan Bukharinya itu atau biryaninya itu ada paket-paket seperti itu. Nah untuk jam buka dan tutupnya Buka dari jam 8 sampai jam 11 malam. sampai jam 11. Sampai jam 11. Hari Ahad libur atau? Nggak ada libur, Oh, Masya buka Allah. terus. Masya Allah. Jadi sistem shift untuk ininya. Sistem Oh, luar shifting untuk pegawainya. Yalah. Insya Allah sudah lengkap informasi yang kita dapat. Mungkin antum bisa memberikan buat teman-teman kita yang di Jambi. Mereka kan kadang banyak orang yang hijrah, misalkan mereka hijrah dari lembaga ribawi atau yang segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang haram lah. Biasanya mereka itu karena sudah terbiasa bekerja terus pengen memulai dari nol, kadang bingung. Mungkin antum bisa memberikan tips motivasi, misalkan mereka itu punya modal pengen membuat kafe seperti ini, mungkin antum bisa berikan tips-tipsnya atau ya gimana lah motivasinya biar dia semangat untuk pantang menyerah sampai sukses. Ada lah. Masya Allah. Sebenarnya belum layak nih ya. Sudah lah. Cuman karena mungkin ini paksaan lah. Karena dari tamu dari jauh ya mungkin kita kasih dikit aja lah, ini Iya. pengalaman aja lah dari Iya, cerita iya. pengalaman. Mungkin kita bagi dari dua lah ya, dua macam model calon pengusaha. Ada yang satu punya modal tapi nggak tahu mau melangkah seperti apa. Iya. Yang kedua udah tahu pengen berbuat apa, tapi mungkin masalahnya kendalanya di modal gitu. Ya. Ini sebenarnya jumpakan aja dua orang ini udah jadi nih. Masya Allah. Enggak lah, maksudnya kalau dari yang pertama yang dia mungkin nggak, dia punya modal tapi nggak tahu mau bikin apa, mungkin karena kayak tadi yang dibilang kawan kita di di Jambi Mengaji, bahwasannya mungkin udah terbiasa kerja ya Pak, udah terbiasa kerja, udah terbiasa menjadi pegawai, akhirnya ketika resign atau keluar mau mulai usaha, bahasa Medannya apa ya, gagok mungkin ya, bingung mau ngapain gitu, mau buat usaha apa. Ya mungkin dimulai dari riset kecil-kecilan aja gitu. Jadi harus Pengen riset dulu. ya pengen buka usaha apa, misalnya pengen buka warung kopi, ya datangin aja dulu nih warung-warung kopi yang ada di Sekitar Jambi dan sekitarnya itu, yang mana yang paling rame lah tentunya kalau riset ya kan Pak. Yang paling rame, ambil misalnya 3 atau 4 atau bahkan 5 boleh, datangin. Apa yang paling sering keluar menunya boleh ditanya-tanya ya kan Pak, atau ditanya-tanya. Kayaknya warung-warung kopi itu kalau ditanya-tanyain tentang apa maksudnya menu-menu andalannya nggak marah itu kan. Iya. Jadi ditanya-tanya dari situ. Jadi kita udah tahu nih kebiasaan masyarakat kita itu pengen sukanya kopi apa gitu. Atau mau bikin apa yang terkenal makanan di Jambi, Pak? Jambi tempoyak. Nah, itu misalnya oleh-oleh Jambi, itu bisa diriset, bisa didatangin gitu-gitu. Dan ketika udah memang mau mutusin mau buka sesuatu yang sama dengan yang tadi udah kita riset, bikin pembedanya gitu. Kalau kita kan nggak pernah jumpa nih yang jual kopi tapi dia jual makanan Arab, makanya kita ngasih pembedanya di situ. Combine ya, digabungkan. Jadi semua kopi biasanya ya ada yang aneh-aneh juga, ada yang disandingkan dengan burger, ada yang disandingkan kopi dengan mie ayam. Di Medan ada. Jadi dia kopi mie ayam gitu, kopi burger. Kalau kita memang ngambil untuk perbedaannya itu kopi dan makanan Arab gitu. Itu mungkin tadi yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya belum ada modal tapi udah punya ide, mulai aja dari yang kecil berarti. Misalnya udah punya ide nih tentang mau bikin kopi shop atau warung kopi gitu kan. Tapi modalnya belum ada untuk langsung misalnya kita bilang skala besar. Ya udah bikin aja berarti yang kecil-kecil gitu kan, Pak. Yang sederhana-sederhana atau cari investor gitu.
cari investor yang mau dibangun atau membuat kerjasama akad yang tidak menzolimin lah pastinya kan Iya. Pak, dan konsultasikanlah ke ustadz-ustadz kita di sana gitu agar kerjasamanya itu diberkahi gitu. Jadi ada rasa takut untuk memulai usaha itu pasti ada di pertama, namanya apalagi yang terbiasa bergaji gitu kan Pak. Udah pasti tiap bulan. Kekhawatiran akan kerugian itu kan ada gitu Iya. kan. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, Iya. itu adalah, itu memang dirasakan lah mungkin sama semua orang. Tapi ya jangan lupa juga, berarti ada peluang untuk untung di situ kan Pak. Iya. Ada peluang rugi, ada peluang untung. Iya, harusnya optimisnya itulah yang Iya. dijaga gitu kan Pak. Mungkin itulah pengalaman dari kita lah gitu. Insyaallah, alhamdulillah. Oh ya, Ki, ini ada apa ya? Ya hadiah atau bisa dibilang apalah dari kita untuk dibaca-baca, dan juga ada stiker dari kita. Masya Allah. Iya, ini dapat hadiah nih. Pengantar fikih jual beli dan harta haram. Masya Allah. Ini perlu nih pengusaha nih ya. Ya, biar ada rambu-rambunya. Iya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, pemirsa, terima kasih untuk kunjungan kita kali ini di Basnul Cafe, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman kita yang di sana yang mulai usaha ataupun merintis usaha apapun, karena semuanya itu butuh effort yang besar. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah.